Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Made Bagus Putra dengan NIM akhiran 154. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UAS dari desain dan perilaku organisasi yang saya buat. Soal yang pertama adalah definisikan mengenai desain dan perilaku organisasi dan bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap desain dan perilaku organisasi. Yang pertama adalah definisi mengenai desain dan perilaku organisasi. Nah, desain dan perilaku organisasi itu merupakan sebuah bidang studi yang mempelajari tentang interaksi manusia dalam organisasi. Dia itu meliputi studi secara sistematis tentang perilaku, struktur, dan proses dalam organisasi. Nah, organisasi ini diciptakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan, dan pada saat yang sama, manusia juga membutuhkan organisasi untuk mengembangkan dirinya. Oleh sebab itu, antara organisasi dengan manusia itu memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Yang selanjutnya adalah pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap desain dan perilaku organisasi. Nah, dengan adanya teknologi informasi, maka produktivitas suatu organisasi atau perusahaan itu akan meningkat karena mereka dapat membuat model bisnis yang sulit ditiru oleh pesaing. Karena pada dasarnya peran teknologi informasi tersebut bagi setiap perusahaan bersifat unik dan spesifik. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing organisasi atau perusahaan memiliki strategi yang berbeda-beda dengan perusahaan yang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam suatu organisasi atau perusahaan juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikan dan mengolah data dengan cepat dan akurat, serta untuk menciptakan produk layanan baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetensi dari perusahaan lain. Nah, selain itu, implementasi atau pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak positif karena terjadi efisiensi waktu dan juga biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Oleh karena itu, pengoperasian teknologi informasi secara optimal juga harus diperhatikan agar semua perangkat teknologi informasi yang bersifat multifungsi tersebut dapat berkembang dan selanjutnya akan dapat terintegrasi dengan perangkat lainnya. Untuk soal yang nomor 2 adalah apakah model pengambilan keputusan rasional itu dan pada kondisi apakah keputusan tersebut dapat diterapkan. Nah, yang pertama adalah pengertian pengambilan keputusan rasional. Nah, pada pengambilan keputusan secara rasional ini menyebabkan keputusan yang dihasilkan tersebut bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk menghasilkan nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, proses pengambilan keputusan secara rasional ini memiliki berbagai tahapan. Yang pertama itu adalah mendefinisikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sehingga dapat menetapkan kriteria-kriteria masalah yang dihadapi. Yang kedua, kriteria-kriteria tersebut kemudian diberikan pembobotan atau penetapan prioritas, manakah yang masalah yang paling utama atau paling berat. Nah, yang ketiga itu adalah kita tuh melakukan pengembangan alternatif solusi atau keputusan apa yang akan diambil dari masing-masing alternatif tersebut. Nah, tentunya perlu dievaluasi secara seksama dari masing-masing alternatif tersebut untuk mendapatkan alternatif yang terbaik dan dapat memberikan hasil yang paling maksimal dan optimal. Nah, soal selanjutnya adalah pada kondisi apakah keputusan tersebut dapat diterapkan. Nah, situasi yang cocok untuk model pengambilan keputusan rasional adalah ketika harus membuat pilihannya rumit dan berisiko, atau saat kita mengambil keputusan itu bersama orang lain. Nah, meski demikian, model ini tidak efektif bila dilakukan ketika berada di bawah kendala waktu yang harus dikerjakan dengan cepat dan juga situasi yang berubah dengan cepat.
Nah, selanjutnya soal nomor 3. Carilah dua teori yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan jelaskan teori tersebut. Nah, soal pertama teori yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah teori sifat. Teori sifat disebut juga dengan teori genetik karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Nah, teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan diidentifikasikan berdasarkan atas sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. Pendekatan ini mengemukakan bahwa ada karakteristik tertentu seperti fisik dan sosialisasi yang merupakan kualitas bawaan seorang pemimpin. Berdasarkan teori kepemimpinan ini, asumsi yang muncul adalah kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat, ciri, atau gaya tertentu yang menjamin keberhasilan setiap situasi. Keberhasilan seorang pemimpin diletakkan pada kepribadian pemimpin itu sendiri. Yang kedua adalah teori perilaku. Teori ini menjelaskan seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Jadi, seorang pemimpin itu bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin itu dapat dipelajari dan apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif ataupun dari pengalamannya. Teori ini mengutarakan bahwa pemimpin harus dipandang sebagai hubungan di antara orang-orang, bukan sifat-sifat atau ciri-ciri seorang individu. Oleh karena itu, keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam hubungannya dan berinteraksi dengan segenap anggotanya. Yang ketiga itu adalah tambahan teori lingkungan. Nah, teori ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat tergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakai. Untuk situasi yang berbeda, maka gaya yang dipakai juga berbeda. Berdasarkan teori lingkungan, seseorang mampu mengubah model gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan situasi zaman. Oleh karena itu, situasi dan kondisi yang berubah menghendaki gaya dan model kepemimpinan yang berubah. Sebab, jika pemimpin tidak melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman, maka kepemimpinan tidak akan berhasil secara maksimal. Apakah Anda lebih suka bekerja sendirian atau sebagai bagian dari suatu tim? Mengapa? Nah, di sini karena saya memiliki sifat ekstrovert atau terbuka terhadap lingkungan atau orang baru, jadi saya tuh lebih suka mengerjakan suatu proyek atau tugas itu sebagai suatu tim. Karena menurut saya dengan kita mengerjakan tugas suatu tim itu, kita tuh juga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan kita. Selain itu juga kita dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kita terhadap suatu organisasi atau suatu tim. Karena di dalam suatu tim itu tidak hanya bisa bergantung pada satu orang saja. Karena tugas untuk satu tim itu cenderung akan lebih berbobot. Oleh karena itu kita sebagai dari bagian tim tersebut harus menjalankannya secara bersama, secara baik, dan juga selalu berkoordinasi dengan anggota tim, manakah yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan manakah yang harus dikerjakan belakangan. Sekian dari saya. Om Santi Santi. Om.